Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Baik hadirin jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seperti biasa, Kamis pekan pertama, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mempelajari ilmu agama. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar baik dan sehat semuanya ya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya, amin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal ahli waris jamaah ya. Bahkan kita sudah menguasai ahli waris internal dan juga ahli waris eksternal ya. Mudah-mudahan masih ingat ya bagaimana menghafal ahli waris internal dan juga menghafal ahli waris eksternal. Nah, pengalaman saya belajar dan mengajar di berbagai tempat, biasanya kalau ngaji waris, ilmu waris ya, atau fikih waris, kalau sudah menguasai bab tentang nama-nama ahli waris ya, mulai dari suami, istri dan seterusnya itu ya, kita nyebutnya ahli waris internal dan ada yang eksternal itu. Maka bab yang selanjutnya yang harus kita kuasai jamaah, yang wajib kita pahami adalah tentang mengenal bagian pasti ahli waris ya, mengenal bagian pasti. Jadi kan kita sudah kenal tuh ahli warisnya ini, dia bagiannya berapa ya, kayak gitu kan biasanya pertanyaan gitu ya. Ustaz, jatah warisan saya berapa ya, maksudnya dikit apa banyak ya? Nah, itu angka warisnya itu yang harus kita hafalkan. Maka tema untuk hari ini kita akan bahas dulu mengenal bagian pasti ahli waris, tapi khusus yang internal dulu nih jamaah. Ya, seperti biasa kemarin kita bagi ada internal, ada eksternal. Artinya nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bagian pasti ahli waris yang eksternal ya. Kalau yang untuk hari ini khusus kita bahas bagian pasti untuk ahli waris yang internal saja ya. Nanti kita hafalkan insyaallah. Jadi tolong ini bantu saya untuk memahami ilmu waris ini dengan cara Anda menghafal ya. Emang harus menghafal ini ya. Kemarin sudah hafal ahli waris ya. Sekarang kita akan hafalkan angka-angkanya. Tapi sebelum kita sebutkan angka waris setiap ahli waris itu berapa saja, perlu diketahui dulu jamaah. Di dalam Al-Qur'an, angka pasti atau istilahnya al-furud al-muqaddarah ya, yang ada di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 6 nanti jemaah. Angka pecahannya itu hanya ada 6. Yang pertama ada angka 1/2, setengah kita nyebutnya ya, 1/2 atau setengah. Misalnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-12, di situ ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Al-ayah, ayatnya panjang nih. Walakum nisfu. Di situ ada lafadz nisfu. Apa itu nisfu?
setengah ya. 1/2 itu bahasa Arabnya nisfu atau setengah. Maka ada istilah itu nisfu Sya'ban gitu kan ya. Artinya itu setengah dari bulan Sya'ban, pertengahan ya. Nisfu apa ya? Banyak lah ya istilah-istilah nisfu ya. One nisfu biasa kalau jam ya. Jam 12 lebih 30 menit apa bahasa Arabnya coba? Ya, sekarang ini jam 12 lebih 30 ini. Ya. Apa? Lebih 30-nya bahasa Arabnya apa? One nisfu ya. As-sa'ah ats-tsaniyah asyar wan nisfu begitu. Jam 12 lebih 30 ya. Jadi nisfu itu setengah intinya ya. Baik, ini angka yang pertama ya, 1/2. Bahasa Arabnya nisfu. Kemudian yang kedua nanti ada angka 1/4 atau 1/4 kita nyebutnya. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-12 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunnar rubu'u mimma taraktum. Ada lafaz ar-rubu' di situ. Ar-rubu' itu dari kata arba'atun. Arba'atun 4 ya. Hafal kan angka-angka itu ya? Wahidun 1, itnani 2, salasatun 3, arba'atun. Wah, anak TK ini. Ya, angka Arab harus hafal ya. Nah, arba'atun 4. Kalau ar-rubu' itu 1/4 ya. Ar-rubu' 1/4. Surah An-Nisa ayat ke-12. Kemudian yang ketiga ada angka 1/8. Masih di ayat yang sama ya. Falahunna tsumunu mimma taraktum. Ada lafaz ats-tsumun. Kalau 8 apa? 8. Sama niyah ya kan? 8 itu sama niyah. Kalau ats-tsumun, tsumun itu maknanya 1/8 ya. Setengah, 1/4, 1/8 itu lebih besar mana coba? Setengah ya. Jangan terjebak dengan angka 8-nya ya. Ada jamaah saya ibu-ibu waktu itu di mana itu ya. Saya maunya dapat 1/8 Pak Ustaz. Kan gede angka 8 ya. Nah, ini berarti matematikanya kurang mendalami ya. Setengah itu lebih besar ya. Setengah baru urutannya 1/4 ya, lebih kecil lagi, baru 1/8 itu lebih kecil lagi. Kalau misalnya 8 miliar, setengahnya berapa? 4 miliar, kelihatan kan? 4 miliar ya. Kalau 8 miliar 1/4-nya 2 miliar, semakin kecil ya. Tadi setengahnya 4 miliar. Kalau ini 1/4-nya 2 miliar. Kalau 8 miliar itu 1/8-nya berapa? 1 miliar. Artinya semakin kecil itu ya. Tadinya 4 miliar, 2 miliar jadi 1 miliar ya. Baik. Nanti ada kasus seperti itu ya, ahli waris mendapatkan jatah setengah atau 1/4 atau 1/8. Nanti ada. Kemudian angka berikutnya yang keempat itu adalah 2/3. 2/3. Di dalam surah An-Nisa ayat 11, berarti ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak." Di situ ada kalimat lafaz thulutsa. Itu aslinya itu thulutsani. Thulutsani itu 2/3. Nunnya itu dihilangkan ya, karena ini dalam tata bahasa Arab kalau dia diidhofahkan dengan lafadz berikutnya isim tasniyahnya, thulutsani itu kan isim tasniyah, maka nun tasniyahnya harus dibuang. Aslinya itu thulutsani ma tarok begitu, tapi karena diidhofahkan ke huruf ma, lafadz ma, maka thulutsa ma tarok begitu. Anda tahu jamaah pernah belajar nahwu sharaf kan ya? Pernah ya? Ngaji bahasa Arab tentang tata bahasa itu, nahwu sharaf namanya. Nah, di sini disebutkan thulutsa ma tarok, 2/3 dari harta yang ditinggalkan ya. Ada angka 2/3. Kemudian yang kelima yaitu 1/3. Sebagaimana di ayat yang sama di situ disebutkan fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Ada lafaz ats-tsuluts dari kata salasatun ya. Ats-tsuluts 1/3. Kalau 2/3 tadi apa? Tsulutsani atau tsulutsaini 2/3. Tapi kalau ats-tsuluts ar-rubu ya, an-nisfu, ats-tsumun ya, itu 1/3 ya. Ats-tsulutsu 1/3. Satu lagi jamaah terakhir yaitu angka 1/6, yaitu surah An-Nisa ayat 11. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus.
ada lafadz as-sudus 1/6. Dari kata apa? Angka 6 itu apa bahasa Arabnya? Sitatun ya. Tapi kenapa jadi sudus ya? Karena kalau ke-6 itu bahasa Arabnya as-sadis, as-sadisah ya kan? 6 itu ke-6, as-sadisah. Maka 1/6 itu as-sudus ya. Bukan as-sutus ya. Sitatun as-sutus bukan. As-sudus ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an hanya ada 6 angka ini saja. Makanya di kitab-kitab fikih itu disebutkan al-furud fi kitabillahi ta'ala sittatun faqat. Angka farad di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 6 saja. Sittatun faqat. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya? Ya, setengah, 1/4, 1/8, lalu kemudian 2/3, 1/3 dan 1/6. Ini kalau bisa kita bagi 2 nih sama. Jadi kelompok pertama itu setengah, 1/4, 1/8. Besar, kecil, kecil ya kan? Lalu 2/3 dengan 1/3 besaran mana? Lebih besar mana? 2/3. Iya, lebih besar 2/3, baru 1/3. 1/3 dengan 1/6 lebih besar 1/3 ya. Jadi ini urutannya seperti itu ya. Supaya mudah menghafalnya, kita bagi 2, 3 atas 3 bawah gitu. 1/2, 1/4, 1/8, kemudian 2/3, 1/3 dan 1/6. Udah ini hafalkan sama. Tidak ada angka yang lain sama. Anda cari di Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada angka pecahan lain. Ini sudah angka yang ori, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 6 saja. Nah, istilahnya adalah al-furud al-muqaddarah. Apa itu al-furud ya? Al-furud itu jamak dari kata fard. Ashabul furud, al-fard. Maknanya adalah takdir. Iya tadi bagian pasti atau angka pasti. Karena nanti jamaah ada ahli waris itu yang mendapatkan warisan nggak pakai angka ini. Istilahnya apa? Ya apa? Asobah, betul. Disebut dengan asobah. Jadi kalau yang pakai angka setengah, 1/4, 1/8 dan seterusnya ini namanya ashabul furud. Mereka mendapatkan warisan menggunakan al-fard, angka pasti gitu aja. Kita terjemahkan fard itu angka pasti gitu ya, atau bagian pasti menggunakan pecahan. Selain mereka nanti ada yang mendapatkan tanpa angka ini, tanpa menggunakan furud ini. Namanya apa tadi? Asobah ya. Shotnya pendek ya, bukan asobah. Keliru ya. Yang benar asobatun ya, pendek itu. Asobatun ya. Atau ashabu bittaksib ya. Al-waris bittaksib, ahli waris yang mendapatkan asobah ya. Baik. Sudah hafal angka 6 ini jemaah? Bisa ya, langsung hafal. Di sini luar biasa nih hafalannya. Sekali lihat langsung hafal ya, tapi pulang langsung bisa. Ya, nggak apa-apa, luar biasa. Baik, ini angka al-furud al-muqaddarah di dalam Al-Qur'an. Nah, berikutnya sekarang kita akan mulai dengan memberikan angkanya berapa saja ini dari ahli waris yang sudah kita pelajarin. Masih ingat ya ahli waris internal jamaah? Siapa saja? Pasangan hidup ya, bisa suami atau istri. Kemudian anak kandung, bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian orang tua kandung, ayah atau ibu. Ini ahli waris internal yang sudah kita pelajari dan wajib sudah hafal. Tidak perlu diulangi lagi ya. Waktu itu sudah ada yang maju kan, sudah ada yang maju untuk menggambarkan bahkan ahli waris internal gitu ya. Nanti ahli waris eksternal juga harus bisa. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari bagian pasti ahli waris internal dulu. Mulai dari istri dulu jamaah. Zaujatun, istri itu kalau suaminya meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menetapkan jatah dia, angka pasti bagi istri ya, angka pasti bagi istri itu adalah 1/4 dan 1/8. Jadi kita mulai dari bagian istri dulu jamaah ya. Hafalkan bahwa sang istri itu apabila suaminya meninggal dunia, pilihan jatah waris dia adalah 1/4 atau 1/8. Oke, sudah?
Berikutnya kita balik, yang meninggal istri, maka jatah suami adalah 1/2 dan 1/4. Ini angka pilihan ya Pak Ustadz. Ini 1/4, 1/8, setengah, 1/4 ini gimana nih? Itu ada syaratnya nanti. Ada syaratnya. Bukan ini milih sendiri gitu ya. Sebagai suami, saya maunya setengah aja. Nggak bisa. Ada syaratnya nanti. Kapan suami itu dapat setengah, kapan suami itu dapat 1/4. Ya, ada syarat-syaratnya. Yang jelas angka ini yang penting hafal dulu sama. Kita belum mempelajari syarat-syaratnya. Ya, memang begitu. Harus proses belajar itu ya. Satu persatu dulu. Hafalkan dulu angka-angkanya, baru nanti kita hafalkan syarat-syaratnya. Oke. Sampai sini sudah hafal? Istri 1/4 atau 1/8, suami setengah atau 1/4. Ya, jangan kebalik ya, jangan kebalik. Ya. Lebih besar jatah suami apa istri sama? Suami ya. Seandainya istri meninggal dunia, hartanya 8 miliar ya kan? Itu setengah atau 1/4-nya kan berapa setengahnya? Tadi 4 miliar. Kalau 1/4 2 miliar. Ya, itu jatah suami itu ya. Tapi kalau istri itu 1/4 atau 1/8 berarti 2 miliar atau 1 miliar ya. Lebih besar jatah suami dan tidak boleh protes. Sang istri tidak boleh protes. Kenapa jatah saya lebih sedikit Pak Ustadz? Tidak boleh. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya Allah begitu Pak. Ya kita sami'na wa ata'na. Dan di situ banyak hikmahnya kata para ulama. Kenapa jatah laki-laki atau suami itu lebih besar dari jatah sang istri. Dan untuk suami istri ini nanti ada bab khusus jamaah tentang harta kepemilikan. Karena bisa jadi suami istri itu punya harta tapi rupanya semuanya milik suami. Ya. Suami yang bekerja, suami beli rumah, beli kendaraan, tabungan uang dan sebagainya, banyak yang itu muncul dari kerja keras dari suami. Ada istri itu nggak kerja, dia di rumah saja ya, mendapatkan nafkah tiap bulan dari suaminya. Nah, kalau yang meninggal dunia istri jamaah, misalnya yang meninggal dunia istri duluan, apakah seluruh harta itu dibagi waris? Dibagi waris nggak semua harta itu? Tidak. Kenapa? Karena yang kita bagi waris khusus harta milik istri saja. Jadi rumah, kendaraan, tabungan uang itu milik siapa sebetulnya? Kalau itu milik suami, maka ya jangan dibagi waris. Yang meninggalkan istri. Istri punya apa gitu loh kan? Ya, istri hanya punya ini Pak Ustadz. Dia kan dapat uang bulanan dari suami buat belanja, buat beli perhiasan, macam-macam. Dia bisa nabung mungkin dari pemberian suami. Dia punya tabungan uang, dia punya perhiasan. Biasanya yang dimiliki istri itu Pak, tabungan uang pribadi dia atau perhiasan yang dia miliki. Atau mas kawin lah ya. Mahar itu kan milik istri Pak. Ya itu saja yang kita bagi waris karena yang meninggal sang istri gitu. Adapun rumah, kendaraan tadi, kalau memang itu adalah milik suami yang dia bekerja dari awal, itu jangan dibagi waris ya, Pak. Jangan dibagi waris. Nanti ada bab khusus tentang penentuan harta suami dan istri. Bahkan kita bahas nanti ada istilah apa itu? Gonogini ya. Ya, harta gonogini. Di situ nanti akan kita bahas di tema khusus insya Allah di kesempatan lain. Baik. Selanjutnya kita sebutkan jatah anak laki-laki dulu. Jadi tadi istri sudah, suami sudah, kita ke bawah ya, yaitu anak kandung. Yang laki-laki berapa jatahnya jemaah? Anak laki-laki itu dia tidak menggunakan angka yang ada 6 tadi. Dia tidak pakai angka setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, tidak menggunakan angka itu. Maka tadi saya bilang ada ahli waris yang tidak menggunakan angka pasti. Namanya asobah. Ya, asobah itu apa? Sisa. Jadi anak laki-laki jamaah selamanya sampai hari kiamat nggak pusing-pusing dia, nggak usah mikirin angka yang pecahan tadi. Dia tinggal nunggu saja. Kalau ada sisa, maka sisa itu kita berikan kepada anak laki-laki. Istilahnya asobah. Jadi nanti kalau ditanya orang, anak laki-laki dapat berapa ya? Nggak usah bingung angkanya, langsung aja bilang asobah gitu aja. Ya, anak laki-laki itu pilihannya hanya itu, nggak ada angka lain sama. Dia asobah saja, tidak ada pilihan lain.
Misalnya contoh ya, suami istri punya anak laki-laki satu, ya biar mudah saja. Anak laki-lakinya satu, kemudian sang suami ini meninggal. Hartanya berapa? Biar mudah, 8 miliar saja ya. 8 miliar itu istri itu jamaah nanti mendapatkan 1/8 karena ada anak. Berapa? 1/8 dari 8 miliar tadi? 1 miliar, 1 M saja itu untuk istri. Sisanya masih 7 miliar. Ya, sisanya masih 7 M. Itu buat siapa? Buat anak laki-laki mereka itu. Nah, jadi sisa itu sedikit apa banyak? Banyak ya? Ya, tergantung. Kalau laki-lakinya ada 20 gimana? Ya sisanya banyak sih, 7 miliar, tapi kan dibagi 20 anak laki-laki. Iya, gitu. Tapi intinya sisa itu bisa dikit bisa banyak sih intinya. Nah, intinya anak laki-laki tidak menggunakan angka yang pasti tadi ya, yang ada 6 dalam Al-Qur'an tadi. Dia asobah gitu aja. Berikutnya, ini anak perempuan jamaah. Agak ribet ini. Memang perempuan ini bikin ribet ya. Kenapa? Karena jatahnya ada 3 jamaah. Anda harus hafal nih. Yang pertama, anak perempuan itu bisa mendapatkan 1/2, kemudian bisa juga mendapatkan 2/3, dan bahkan pilihan ketiga bisa mendapatkan sisa seperti anak laki-laki. Kapan mereka dapat setengah, 2/3? Nanti, itu tema berikutnya nanti ya. Yang jelas Anda hafalkan dulu angka-angka setiap ahli waris internal ini. Nah, kalau laki-laki sisa, anak perempuan 1/2, 2/3, dan asobah gitu. Sudah hafal? Nanti ada ujian latihan ya setelah ini insyaallah. Baik, saya stop dulu jamaah sampai sini. Tolong dihafalkan 4 pihak ini. 4 pihak ini tolong Anda hafalkan. Sudah direkam di kepala? Bukan di kamera ya. Di kepala sudah masuk semua jamaah? Bisa ya? Oke. Sekarang lanjut ayah, jatah ayah. Nah, jatah ayah ini juga ada 3 jamaah. Pertama bisa mendapatkan sisa atau asobah tadi istilahnya. Kemudian yang kedua, sang ayahnya almarhum bisa mendapatkan 1/6 ya, angka 1/6. Kemudian pilihan ketiga, ini unik nih. Dia ngambil 2 kali. 1/6 dia ambil, nanti kalau ada sisa dia ambil lagi. Makanya istilahnya 1/6 plus asobah. Ya, 1/6 plus asobah. Memang seperti itu, nanti ketentuannya ada. Ada 1 kasus sang ayah itu mendapatkan double, 1/6 dia ambil, nanti kalau ada sisa dia ambil lagi. Oke. Baik, sudah hafal? Asobah 1/6, kemudian 1/6 plus asobah. Kemudian terakhir, jatah ibunya almarhum. Pilihannya hanya ada 2 saja, yaitu 1/3 ats-tsulus ya, 1/3, kemudian 1/6. 1/6. Tolong hadirin sekalian, cara menghafalkannya dari arah kiri tadi. Misalnya kalau istri tadi 1/4 atau 1/8. Jadi dari angka kiri. Kenapa? Nanti ada rahasianya. Saya kasih bocoran nanti. Cara menghafal syaratnya gampang nanti kalau dari sebelah kiri ke kanan cara bacanya. Jadi kalau ibu tadi kita nyebutnya angka 1/3 dulu ya, dari sebelah kiri dulu. 1/3 lalu 1/6 ya. Sama seperti yang lain. Kita sebut dari sebelah kiri dulu. Kalau ayah berarti asobah lalu 1/6 lalu 1/6 plus asobah. Begitu. Karena nanti ada mendapatkan kemudahan kita ketika menghafal syarat-syaratnya nanti insyaallah ya. Oke, baik. Nah, ini adalah bagian pasti ahli waris internal. Saya mohon Anda hafalkan sekarang juga. Karena setelah ini kita akan langsung latihan dan nanti yang bisa jawab dapat hadiah insyaallah ya. Baik, sudah hafal belum? Saya kasih waktu 1 menit. Gampang. 1 menit untuk menghafal bagian pasti ahli waris internal. Harus betul-betul hafal. Karena nanti di pertemuan berikutnya Anda juga harus hafal ahli waris eksternal. Lebih banyak kan internal apa eksternal yang ahli warisnya kemarin? Lebih banyak eksternal kan ya. Dan itu bikin pusing nanti jamaah ya. Tapi insya Allah kalau kita belajarnya itu pelan-pelan ya, sistematis ya, 1 persatu insya Allah mudah nanti ya. Baik. Sudah?
saya anggap sudah hafal karena hafalannya kuat semua di sini. Amin. Baik, kita tes ya hafalan antum. Jangan nyontek ya, tapi ya harus jujur nih. Jangan nyontek ya. Sudah hafal ini? Baik. Sekarang yang pertama adalah, nah ini, anggap saja yang meninggal suami dulu. Nanti soal kedua istri yang meninggal. Suami meninggal dunia, ahli warisnya ini ya, ahli waris internal ya jemaah ya. Ahli waris internal. Kita nggak ngomongin ahli waris eksternal. Memang fokus terlebih dahulu di ahli waris internal. Yang pertama ada istri, kemudian anak laki-laki, kemudian anak perempuan, ayah dan ibu. Tolong sebutkan bagian semuanya ya, bagian-bagiannya ya. Siapa dulu nih? Angkat tangan. Ya, relawan. Ya, silakan. Masa Pak Topan lagi? Ya, silakan. Istri 1/4, 1/8. Betul jamaah. Alhamdulillah. Oke, sekron. Anak laki-laki. Asobah ya, pilihannya cuma satu ya, anak laki-laki asobah. Anak perempuan ini yang jawab siapa ini? Ya lanjut Pak, ya silahkan Anda ya, pakai mic ya. Siapa? Ya boleh silakan, siapa saja. Anak perempuan berapa? Setengah. 1/2. Urutannya harus sesuai seperti saya tadi. Setelah setengah apa tadi? 2/3. Oke, baru asobah ya. Harus urutannya seperti itu karena akan memudahkan kita nanti menghafal syaratnya ya. Meskipun boleh Anda bolak-balik boleh, silahkan saja. Tapi untuk memudahkan nanti pelajaran berikutnya ya, tolong dihafalkan sesuai urutan dari sebelah kiri tadi kalau di gambarnya. Baik, kemudian ayah. Berapa ayah? Ayo, urutannya harus benar dari sebelah kiri. Salah. Urutannya harus apa dulu tadi? Asobah dulu ya. Baru 1/6, kemudian 1/6 plus asobah ya. Memang boleh dibolak-balik silakan, tapi saya ingin Anda menyebutkan secara berurutan. Terakhir, jatah sang ibu 1/3 dan 1/6. Oke, sudah hafal. Alhamdulillah. Nah ini kalau yang meninggal adalah sang suami. Sekarang kita balik soal berikutnya. Istri meninggal dunia. Jadi ahli warisnya sama, cuma beda ini ada suami di sini. Berapa? Suami 1/2 dulu, baru 1/4 jatah suami. Oke. Anak laki-laki asobah. Langsung ya, pokoknya anak laki-laki asobah, tidak ada pilihan lain. Anak perempuan 1/2 setengah, 2/3 asobah. Oke, ayah, jatah ayah asobah terlebih dahulu, lalu kemudian 1/6, baru 1/6 plus asobah. Terakhir sang ibu 1/3 dan 1/6. Alhamdulillah, antum mengalahkan mahasiswa S1 jurusan syariah. Alhamdulillah. Baik, berarti sudah hafal untuk tema hari ini terkait bagian pasti ahli waris internal. Saya berharap antum punya kertas dan gambar seperti ini tadi. Harus benar tapi ya, nggak ada yang bawa kertas nih ya. Ini sekolah nggak bawa buku. Ya sudah, saya anggap tapi bisa ya insya Allah ya. Bisa ya jamaah ya. Tolong dihafalkan ahli waris internal, bagian pasti ahli waris internal. Sangat mudah insya Allah ya. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Yang jelas kita baru menguasai satu tema terkait bagian pasti ahli waris internal ya. Nanti pertemuan berikutnya mau bagian pasti ahli waris eksternal atau syaratnya dulu nih. Kayaknya lebih enak syaratnya dulu ya. Ya, syarat dulu. Nanti pertemuan berikutnya syarat bagian pasti ahli waris internal. Baru setelah itu kita belajar bagian pasti yang eksternal ya, ahli waris eksternal insyaallah. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sisa waktu 5 menit ya untuk tanya jawab. Silahkan. Sekarang zuhurnya agak ini ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set itu kan ada istilah asobah. Iya. Itu gimana Set? Apa pasangan hidup dulu yang dibagi terus orang tua sisanya anak atau gimana maksudnya? Oke, baik. Untuk asobah
itu pasti kita berikan terakhir ya. Tidak mungkin asobah itu di awal dia ngambil, nggak mungkin. Maka kita dahulukan ahli waris yang mendapatkan angka waris. Jadi dari 6 pihak ini ya, 5 ya, anggap saja 5 pihak ya, karena kan salah satu meninggal kan, suami istri itu ya, salah satu meninggal. Kita lihat siapa nanti yang dapat angka warisnya. Misalnya nih, istri kan bisa dapat 1/8. Nanti ada anak laki, anak perempuan, itu asobah mereka. Anak laki, anak perempuan itu asobah kalau ada duanya. Kemudian kalau ayah nanti dapatnya 1/6, ibu juga 1/6. Seperti itu nanti kasusnya. Berarti yang angka-angka itu kita dahulukan. Istri ambil 1/8, lalu nanti ayah 1/6, ibu 1/6. Masih ada sisa, itu kita berikan kepada anak gitu. Dan itu kita bisa menentukan mereka dapat asobah atau angka itu nanti setelah kita mempelajari tema syaratnya. Ya, jadi yang antum tanyakan itu setelah nanti menguasai syarat-syaratnya. Iya. Jadi kan kita enggak tahu nih anak perempuan tuh kapan dia dapat setengah, dapat asobah kan? Ya kan? Belum tahu kita kan. Ya, kita yang penting hari ini hafal dulu saja angkanya. Kita belum bisa menentukan ini anak perempuan ini dapat berapa dia gitu. Nanti itu tema berikutnya ya. Insya Allah. Sabar. Biar ngaji lagi nanti ya. Biar pada rajin ngaji insya Allah. Baik, ya berikutnya. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Terakhir. Ya, terakhir ya. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai harta gonok ini itu apa aja? Harta milik suami apa aja? Harta milik istri apa aja? Ini saya ceritakan ke keluarga saya dulu. Iya. Saya nikah itu dari nol. Saya bekerja, berkeluarga, sampai punya rumah, punya kontrakan, punya tanah. Iya. Itu hasil kedua. Itu apakah termasuk harta gonok ini? Pertama. Kedua, istri kerja juga. Ibu rumah tangga tapi warung. Oke, baik. Terus kedua, harta suami itu apakah saya sudah dapat warisan dari orang tua, Pak? Nah, kalau istri udah dapat, namun baru akuan karena bapak udah meninggal, kalau ibu mertua masih hidup. Oke. Baik. Apakah itu termasuk harta suami dari warisan orang tua? Baik, iya. Harta istri dari warisan. Terus pertanyaan kedua lagi, Ustaz, mohon maaf. Ini ada cerita di keluarga saudara. Ya. Ini ketika masih kerja dan pensiun, ini pensiunnya ini dibagi-bagi ke anak-anaknya semua. Masih hidup orangnya? Masih hidup. Oke. Kebetulan anaknya itu pada keluarga dibagi rumah semua. Namun karena dapat bagian dari orang tua ini, pola pikir untuk maju itu sepertinya kurang. Hanya sampai dia punya anak sampai nikah itu nempatin rumah dari warisan orang tuanya itu. Pemberian orang tua. Pemberian bukan warisan karena orang tua masih hidup. Iya. Begitu dapat pesangon itu hanya membuat bangun rumah gitu, bagusin. Iya. Begitu orang tuanya meninggal, sakit. Keluar sakit gula ini, Pak. Kan setiap minggu sekali untuk insulin. Kan cukup lumayan untuk insulin kan. Kebetulan anaknya itu kehidupan yang pas-pasan. Sehingga kedua orang tua ini sakit, biayanya nggak ada. Anak-anaknya itu bantu secukupnya, akhirnya tersia-siakan gitu. Oh, berarti ini bukan masalah waris nih? Bukan, ini pertanyaan kedua makanya ini. Iya. Pertanyaannya apa untuk yang kedua ini? Sehingga diambil kesimpulan istri saya itu Pak, kalau punya harta benda itu jangan segera dibagi-bagi warisan dulu. Itu begitu udah tua dibagi-bagi, anaknya kurang perhatian sama orang tua ya. Akhirnya orang tua tersia-siakan gitu. Oke, paham ya. Baik ya. Mohon pencerahan. Baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait harta suami istri itu nanti memang ada tema khusus, Pak. Tapi ini bocoran saja. Suami istri apabila sebelum menikah itu dia sudah punya harta, artinya harta bawaan ya. Misalnya sang suami sebelum menikah ini sudah dapat dari orang tua kayak tadi, Pak. Sang suami sudah dikasih orang tua apa? Berupa tanah misalnya. Yang istrinya udah dapat kontrakan misalnya dari orang tuanya. Menikah ini suami istri menikah ya. Itu harta itu tidak otomatis milik bersama, enggak.
Secara hukum Islam, harta bawaan itu milik suami ya milik suami, harta bawaan milik istri ya milik istri. Artinya nanti kalau yang meninggal suami, yang kita bagi waris itu yang milik istri saja gitu. Yang milik suami enggak ya. Kalau yang meninggal suami tadi, yang kita bagi waris adalah harta suami, ya, harta suami gitu. Itu jelas kalau harta bawaan. Yang sulit itu Pak, kalau harta yang muncul setelah menikah. Ya, menikah kan punya harta ya, tiap bulan bisa beli ini, bisa beli rumah, mungkin bisa beli kendaraan sebagainya. Ini kalau secara hukum Islam harus dimusyawarahkan dulu dengan istrinya, mau milik bersama atau ini hanya milik suami karena yang bekerja misalnya hanya sang suami. Kalau untuk yang harta milik setelah menikah ini dimusyawarahkan saja Pak. Tapi kalau hukum negara kita harta yang muncul setelah pernikahan itu harus kono gini Pak itu. Artinya 50% milik suami, 50% milik istri. Itu undang-undang pernikahan di negara kita seperti itu. Tapi kalau dalam agama Islam itu tidak seperti itu Pak. Karena bisa jadi yang kerja kan hanya suami Pak. Ya, suami kerja dapat ini dapat itu. Nah, kalau secara hukum negara kita itu istri berhak 50% itu Pak. Ya. Kalau dalam agama kita tidak. Harta suami yang dia cari yaitu milik dia, harta istri yang dia cari atau yang diberikan oleh suami kepada dia sebagai nafkah atau sebagai hadiah itu milik dia. Jadi suami istri tetap harus jelas kepemilikan hartanya. Jadi harus dimusyawarahkan saja. Mana ini yang mau dimiliki bersama, mana yang mau dimiliki masing-masing. Supaya jelas nanti Pak, kalau terjadi salah satu meninggal dunia. Gitu ya. Dan nanti untuk detailnya kita akan bahas di tema-tema selanjutnya insya Allah. Ada tema khusus harta gonogini gitu. Harta gonogini dalam Islam bagaimana, nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir, yang kedua, terkait orang tua yang menghibahkan tadi ya, memberikan hartanya kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Itu bukan warisan ya, bukan warisan, namanya hibah. Nah, kalau hibah memang secara syariat hukumnya sah Pak, boleh-boleh saja orang tua memberikan anaknya 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing diberi rumah misalnya, boleh-boleh saja. Hanya saja tadi ya, ada kasus orang tua sudah memberi anaknya begitu banyak harta, orang tua ini sudah sepuh, sakit-sakitan, tidak ada anak yang mau memperhatikan orang tua gitu Pak tadi kasusnya ya. Ya ini kesalahan sebetulnya ya dari anak lah ya. Secara ekonomi kan kurang mapan. Iya, artinya anaknya ini kenapa mereka tidak mau membantu orang tuanya tadi ya. Harusnya kan punya rasa mau membantu kepada orang tua ya. Urusan harta tadi sudah diberikan, itu sudah milik hak mereka. Tapi di dalam mazhab Syafi'i Pak, pernah saya baca, harta yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu boleh diambil kembali. Ini mazhab Syafi'i. Nanti kita akan bahas tema khusus tentang hibah ya. Hibah itu Pak, orang tua ngasih sesuatu kepada anak, selama itu harta belum diapa-apakan, orang tua boleh minta lagi tuh Pak. Boleh. Tapi kalau sudah berupa apa namanya ya, uang yang sudah diberikan kepada istri anaknya, itu nggak bisa diambil lagi, nggak bisa. Tapi kalau masih utuh gitu ya, orang tua ngasih tanah misalnya Pak ya, belum ditempati, belum diapa-apakan, itu secara hukum orang tua boleh mengambil kembali harta yang sudah dia hibahkan kepada anak kandungnya itu. Boleh. Dan ada hadisnya. Ya, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengecualikan hibah itu tidak boleh diambil lagi. Seperti orang muntah ditelan lagi kan ya. Kecuali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya itu boleh diambil kembali. Jadi kalau mau nih Pak ya, orang tuanya tadi bisa minta lagi gitu. Kalau mau ya. Dan biasanya nggak mau anaknya itu sudah terlanjur diberikan ya. Baik, insya Allah nanti kita detailkan di tema tentang hibah ya, hibah insya Allah. Terima kasih karena waktu kita terbatas, semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Terus lanjut nanti ya insya Allah ya tentang fikih waris kita khatamkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mempelajari ilmu ini dan mengamalkannya dalam kehidupan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.